warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Diani, alhamdulillah saya baik. Ya Bu, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai ya Bu, dan akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan Ibu. Jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Iya baik Bu. Mungkin dalam coaching hari ini saya akan coba untuk mengembangkan kompetensi dari yang utama itu menggali solusi ya dari coaching saya nanti supaya di sana coaching tersebut dapat memikirkan dan dapat nantinya mengimplementasikan solusi yang mungkin akan semoga kita dapat dari percakapan coaching hari ini. Iya Bu. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang saya akan kembangkan secara spesifik ya Bu, yaitu mengembangkan kompetensi apa kehadiran penuh dan fokus dalam memecahkan masalah yang dihadapi coach tersebut sehingga mungkin nantinya coach tersebut dapat menemukan solusi yang benar-benar memang muncul dari dirinya sendiri begitu Bu. Iya Bu. Untuk selanjutnya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Ya, baik Bu. Indikator yang mungkin yang apa ya, yang digarisbawahi oleh saya, yaitu yang lebih fokus atau lebih utama pada menggali keterbukaan terlebih dahulu terhadap coaching. Ya. Kemudian nantinya untuk fokus pada ketercapaian solusi yang sudah coaching temukan gitu. Oh, iya, terima kasih Bu Rina. Sekarang kita lanjutkan ke coachingnya ya Bu. Iya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu EM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Ya, apa kabarnya Bu pagi ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kita semua dapat terus semangat menjalankan aktivitas hari ini ya Bu. Iya. Ya. Nah, begini Bu, dalam percakapan kali ini mungkin apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Begini nih Bu Rina ya, kebetulan saya ini baru 2 bulan diangkat sebagai kepala sekolah ya Bu, dan ditugaskan di tempat yang baru. Dan ternyata di tempat yang baru itu kita untuk membangun kolaborasi atau komunikasinya tidak begitu baik atau kurang efektif karena ada salah seorang guru senior yang memang dia sepertinya mungkin kurang senang lah dengan kehadiran kepala sekolah baru, terutama yang lebih muda dari dirinya, sehingga dia kalau memberikan ide itu Bu banyak sih, bagus memberikan ide-ide banyak, tapi kalau ide yang dari kita yang sudah disepakati bersama kadang dia itu tidak mau nurut. Tapi kalau ide dia seakan memaksakan untuk pada orang lain. Nah itu Bu, jadi saya ini ingin membangun kolaborasi yang baik, mengingatkan dia tapi dia juga tidak tersinggung. Oh iya baik Bu.
mungkin seperti ini ya Bu, jika saya garis bawahi, eh, di sekolah tersebut Ibu berposisi sebagai kepala sekolah. Nah, Iya, sedangkan ada bawahan Ibu mungkin yang dari segi usia memang sudah lebih senior dan merasa mungkin apa ya, karena memang beliau sudah lebih senior jadi tidak mau seperti ada yang melebihi begitu ya Bu. iya kayaknya. Sepertinya Bu, saya mungkin bisa jadi fitnah nih. Iya, nanti kita bisa apa, semoga bisa mencarikan sama-sama solusinya ya Bu ya. Nah, Iya. ini Bu, dari percakapan kali ini nanti ya di akhir, kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa Bu, dari sesi percakapan kali ini? Jadi saya ingin membangun kerjasama yang baik lah Bu, intinya. Jadi dari sesi coaching ini dengan Ibu, saya ingin eh, punya upaya, punya langkah yang baru supaya saya bisa membuat hubungan yang harmonis di sekolah yang baru Bu. Karena kalau di sekolah yang lama saya sudah asik, sudah puluhan tahun di sana. Tapi di sekolah ini ya mungkin ya karena baru, mungkin karena kita kan tumbuh sayang itu karena kalau kita sudah tahu sikap dan tabiat masing-masing ya Bu. Oh iya, baik, seperti itu ya Bu. Berarti apakah benar yang menjadi tujuan ideal Ibu sekarang itu tadi, jika saya mendengar apa jawaban Ibu, ingin membangun suatu kolaborasi kerjasama yang harmonis di sekolah Ibu yang baru ya? Apakah Iya, benar tujuannya ideal itu seperti itu? Tujuan iya, Ibu itu? iya, iya. Ya, ya baik. Nah, eh, jika Ibu mengharapkan suatu yang ideal yang seperti Ibu katakan tadi, nah jika diskalakan ya Bu, kira-kira sudah mencapai skala berapa ya Bu jika dari 1 sampai 10? Untuk siapa nih Bu? Untuk saya atau misalnya untuk guru-guru? Oh, untuk ini, untuk apa? Menyangkut Ibu dan guru-gurunya. Nah, tadi dari apa ya? Dari Ibu kan ingin mencapai suatu hubungan kerjasama yang harmonis di sekolah. Oh iya, 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 iya. Namun Ibu memiliki, nah seperti yang Ibu katakan tadi, Iya. masih Jadi belum begini, ya. ya, jadi begini Bu, kalau saya kasih nilai ya dari rentang 1 sampai 10, saya nilai karena ini hanya satu orang ya, yang senior sebenarnya 2 orang, tapi yang satunya itu sudah dari sikap dan sudah bagus lah. Berarti saya kalau nilai itulah sudah masuklah di angka 7, bukannya yang lainnya sudah bagus. Bu Rina bisa mendengar suara saya, Bu? Suara saya terdengar, Bu? Ada Bu, iya ada. Ya. Ada. Ya, baik. Kata Ibu itu sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Namun di sini saya masih penasaran. Mungkin Ibu mengharapkan bisa mencapai angka berapa begitu? Kalau harapan sih sebenarnya saya ingin 10 Bu, tapi ya namanya juga usaha, saya tidak muluk-muluk untuk mencapai 10 dulu. Paling kita berlevel aja, kalau dari 7 itu berkembang, misalnya kalau tidak 10 ya jadi 9 gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Iya, baik. Nah, untuk kira-kira Ibu untuk mencapai level yang Ibu harapkan tersebut ya, untuk kedepannya atau untuk jangka waktu yang dekat ini dalam minggu-minggu ini, Ibu kira-kira akan melakukan apa? Kalau dalam minggu-minggu ini saya rencananya nih, karena sekarang lagi bulan puasa ya Bu Rina, Ya. Saya kan ada program pesantren kilat, maaf ya, bukan pesantren kilat ya, karena yang kilat-kilat itu katanya tidak baik, jadi pesantren Ramadan ya. Kebetulan kalau sekolah saya tidak diberangkatkan ke pesantren karena banyak ustadz juga yang siap dan sudah akan masuk ke sekolah. Jadi dalam proses itu Bu Rina, saya akan melibatkan atau sedikit memberi pencerahan atau
apa ya namanya ceramah lah misalnya, tapi ceramah seperti di masjid, tapi juga berkaitan dengan kepentingan sekolah. Oh iya, baik Bu. Ya. Berarti sudah ada rencana yang cukup bagus ya Bu, jika dilihat dari kegiatannya seperti itu. Nah, eh, dari rencana tersebut ya, kira-kira yang bisa atau yang akan Ibu libatkan dalam dalam rencana Ibu tersebut untuk mencapai tadi solusi yang diharapkan Ibu, kira-kira pihak mana saja ya Bu? Kalau saya yang sudah saya rencanakan, saya akan melibatkan seluruh guru dan juga ada MUI desa yang memang kami undang. Kami kemarin sudah berkonsultasi, ngobrol-ngobrol, dan mereka juga siap membantu. Yang pertama kan masuk di program Ramadan, dan yang kedua ya saya ngobrol lah dengan pihak MUI untuk sekedar ikut melibatkan bahwa nih kerjasama yang baik ini nih seperti ini. Jadi sebenarnya tidak harus saya yang sebagai penceramah atau sebagai yang mengingatkan dia, tapi saya juga bisa memakai jasa orang lain. Selain itu, kalau memang komite juga santai, saya akan mengajak komite bisa berkolaborasi dengan saya di sekolah, Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, jika tadi saya mendengar apa yang Ibu terangkan, memang rencana Ibu sudah cukup bagus ya. Malahan ada yang sudah Ibu jalankan, dan rencana kedepannya memang kebetulan sekarang sedang bulan Ramadan. Nah, Ibu juga mengajak ya, melibatkan bekerja sama dengan unsur-unsur masyarakat juga, dengan komite yang berkaitan dengan sekolah. Nah, itu cukup bagus ya Bu. Iya. Nah, mungkin dari yang sudah Ibu lakukan ya, yang akan Ibu lakukan, dan kemudian yang akan nanti Ibu lakukan ya, sudah ada keterkaitan khususnya, dan semoga bisa Ibu laksanakan dengan baik, dan kemudian hasilnya juga dapat dicapai secara optimal. Nah, karena waktu terbatas juga ya Bu ya. Nah, dari percakapan kali ini khususnya, apa yang Ibu dapatkan sehingga nantinya bisa untuk percakapan selanjutnya, nanti sesi coaching selanjutnya mungkin ada Bu, perkembangan, peningkatan seperti itu, apa Bu? Jadi begini Bu, dari sesi coaching saya dengan Ibu pada hari ini, saya memantapkan hati bahwa saya akan melakukan proses yang tadi terlebih dahulu Bu. Jadi saya di minggu nanti tanggal 27 mulai ya Ramadan. Jadi saya akan mulai memperbaiki diri untuk menata sekolah saya, untuk menjalin kolaborasi yang baik dengan teknik-teknik tadi Bu. Jadi saya libatkan ulama, saya juga libatkan guru yang kebetulan di sekolah saya ada 10 orang, dan ada guru PAI, dan ada beberapa orang guru yang memang berpotensi untuk menjadi pengajar di pesantren Ramadan, dan saya juga akan bernegosiasi dengan mereka. Mudah-mudahan semua ini bisa berkembang dengan baik, dan ketika saya coaching lagi dengan Ibu, saya bisa menyampaikan permasalahannya sudah sedikit berkurang, dan saya menemukan hal-hal positif yang baru Bu Rina. Oh iya, baik Bu. Mudah-mudahan ya Bu, usaha Ibu dapat membuahkan hasil, dan ya Bu ada perkembangan. Amin. Ya. Ya, nanti saat kita coaching kembali ada kabar bahagia begitu ya Bu ya. Amin Bu Rina. Kalau bisa kita ketemu ya, tidak daring seperti ini. Iya betul ya Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ke depannya. Iya. Nah, iya. Baik Bu EM, untuk sesi kali ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih, dan semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan berhasil ya Bu. Amin. Ya, baik Bu. Ya. Assalamualaikum. Nah, Bu Rina, alhamdulillah ya, tadi Bu Rina sudah melakukan coaching ya dengan Bu EM. Nah, dari hasil coaching tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Iya, baik Bu.
Tadi alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching dengan Bu Em. Tadi saya mencoba untuk menerapkan alur tirta ya Bu, sehingga saya berusaha untuk mencoba menggali permasalahannya dari tahapan identifikasi sampai untuk membantu beliau untuk mencari solusi yang hendak dikembangkan seperti itu Bu, yang hendak dilakukan seperti itu. Iya, iya Bu, dari tadi ya hasil coaching tadi mungkin saya juga sudah mendengarkan ya Ibu memberikan beberapa pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dan coach juga menjawab sesuai dengan pertanyaan Ibu. Nah, yang pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Oh iya, baik Bu. Kompetensi yang ingin dikembangkan kembali ketika tadi sudah melaksanakan sesi coaching yang pertama ya Bu. Semoga dari penemuan solusi yang coach sendiri temukan, saya berharap coach dapat menjalankan solusi tersebut sehingga nanti ketika sesi coaching selanjutnya saya bisa lebih dalam kegiatan coaching tersebut lebih memfokuskan coaching untuk lebih mencapai skala yang ingin coaching harapkan seperti itu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Em, Ibu juga sudah melakukan dalam coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ya mungkin itu ya Bu pertanyaan dari saya. Ya mungkin untuk observasi kali ini dicukupkan sekian ya Bu. Sampai jumpa nanti di observasi yang lain kali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diani, selamat pagi menuju siang. Waalaikumsalam Bu Em, selamat pagi juga. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu Diani di hari kedua Ramadan ini nih? Ya, alhamdulillah Bu, kabarnya hari ini baik. Mudah-mudahan Ibu juga dalam keadaan baik ya Bu. Alhamdulillah itu sehat. Nih Bu Diani ya, sesuai kesepakatan kita kemarin ya, bahwasanya katanya Ibu akan melakukan keterampilan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, dengan Ibu sebagai coachnya dan coachingnya Bu Rina ya. Iya Kan Bu. begitu Bu Diani? Iya. Nanti Bu Diani ya dalam pelaksanaannya saya akan melihat percakapan coaching Ibu dengan mengamati 4 poin ya. Ibu juga sudah paham kan alur tirta ya, yang 4 poin. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Jadi saya nanti akan mengamati kegiatan Ibu, namun bukan berarti saya menjas Ibu ya, Bu Diani ya. Iya Bu, Tapi iya. ini kan ya sesuai kesepakatan Ibu kemarin, katanya Ibu ingin tahu nih progres Ibu nih sampai sejauh mana nih ya, demi perkembangan Ibu ya Bu Diani ya. Iya Bu, iya. Iya, nanti saya akan melihat dengan kriteria dan prinsip coaching baik atau masih kurang baik ya Bu ya. Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada Bu Diani ya, Bu Diani. Iya Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nih? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Selain itu juga saya akan menggunakan alur tirta ya Bu dalam coaching kali ini. Mungkin itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Iya, berarti Bu Diani akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya? Iya. Nah, namun nanti yang kira-kira nih menurut Bu Diani nih saya nih Bu, misalnya Bu M nih, saya mau diamati nih yang mau ditekankan nih dari 3 kompetensi ini, kira-kira yang mana nih Bu?
Ya, yang lebih spesifik ya Bu, yang ingin Ya, diobservasi ya, yaitu mendengarkan aktif ya. dan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu, dua itu. Oke, berarti Ibu ada dua kompetensi yang ingin Ibu saya amati ya. Berarti ya Bu ya. Iya ya, Baik, Bu Diani. Ya, saya catat dulu ya. Berarti Ibu ada dua kompetensi mendengarkan aktif dan yang memberikan tadi pertanyaan berbobot. memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu kembangkan tadi dari kompetensi yang dua ini? Nah, mungkin saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Koci sampaikan, atau mungkin membantu Koci menemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya. Itu Bu, yang indikator yang ingin saya sampaikan dalam coaching kali ini. Bagus Bu, baik sekali ya. Ini kira-kira Ibu kapan nih kegiatan ini yang akan dilakukan? Kegiatan yang mendorong Ibu untuk pengembangan kompetensi tadi Bu? Yang mendorong pengembangan kompetensi ini saya akan lakukan sekarang ya Bu. Saya akan melakukan coaching sekarang dengan Ibu Rina. Oh, berarti Bu Diani sudah punya janji ya dengan Iya. Bu Rina sekarang? Iya Bu, iya. Iya, baik, bagus sekali. Nanti Bu Diani ya, setelah proses coachingnya selesai, saya akan menganalisis hasil percakapan Ibu, hasil observasi saya atas ketercapaian kompetensi yang diinginkan oleh Ibu. Sudah tercapaikah atau belum atau masih jauh ya Bu ya? Iya, Nanti iya saya Bu. bahas kembali di akhir sesi setelah Ibu coaching dengan Bu Rina ya Bu. Iya, iya terima kasih Bu. Nah sekarang supaya waktunya lebih efisien, saya serahkan waktunya seluasanya kepada Bu Diani dan juga Bu Rina Kurnianti Novianti ya. Bu silakan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diani. Ya, selamat pagi Bu Rina, Bu Em. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Selamat pagi, Bu Bu. Diani. Ya, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya ingin bertanya ya Bu sama Ibu Rina. Apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini? Iya, baik Bu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pada Bu Diani tentang apa ya? Mungkin seperti apa pengalaman saya ketika mengajar ya, masih ada yang mengganjal ini Bu. Dari sikap dan tanggung jawab siswa khususnya ya Bu, ketika pembelajaran dan ketika pemberian tugas masih terdapat siswa yang memang kurang bertanggung jawab, dilihat dari apa ya Bu, jarang mengumpulkan tugas seperti itu. Oh iya, jadi itu mungkin permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ya Bu. Jadi anak-anak kurang bertanggung jawab gitu dalam, ya terutamanya dalam mengumpulkan tugas ya, dalam mengerjakan tugas. Nah, mungkin dalam coaching kita kali ini Ibu ingin mendapatkan apa? Iya, baik Bu. Saya berharap dari setelah ngobrol dengan Bu Diani ya, saya ingin apa yang utama itu mengaplikasikan mungkin cara-cara bagaimana supaya ini ya, ada satu dan dua orang siswa di kelas yang memang jarang mengerjakan PR, dan saya berharap nanti bisa menemukan cara untuk berubah sikap kedua anak tersebut begitu. Iya, jadi di permasalahan Ibu ini gitu. Jadi di kelas itu ada ya satu dua anak gitu yang tidak mengumpulkan tugas, yang mereka tidak merespon gitu bahkan ya Bu. Mungkin itu apakah terjadi di setiap tugas yang Ibu berikan atau mungkin di sebagian mata pelajaran gitu Bu? Nah, begini ya Bu. Sebenarnya kalau dari dilihat dari tugas jenis mata pelajarannya itu
sebenarnya memang hampir semuanya Bu ya. Namun begini Bu, ketika anak tersebut diberi tugas di sekolah, karena memang bisa dipantau seharian sampai anak tersebut menyelesaikan tugas, anak tersebut beres Bu mengerjakan tugas-tugas mereka. Namun ketika ada PR di rumah, latihan untuk supaya lebih mengasah keterampilan mereka gitu ya. Kedua anak tersebut sering sekali tidak mengerjakan PR itu dengan alasan ya pertama lupa, kemudian tidak ada waktu dan sebagainya. Padahal memang teman-teman yang lainnya mengerjakan, ya pasti mungkin mereka memiliki waktu senggang begitu mengerjakan PR tersebut. Ya, jadi mungkin kebanyakan tugas yang tidak dikerjakan itu yang di rumah ya, Bu. Nah, Ya, Ibu, ya. apakah ini saya mau tanya dulu ya, apakah Ibu sudah melakukan rencana itu aksi apa gitu yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Iya, sebenarnya ya Bu sudah ada suatu usaha yang saya lakukan. Selain ya mungkin kewajiban seorang guru yang membimbing, kemudian mengingatkan terus-menerus siswanya, saya juga mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua kedua anak tersebut. Memang sudah ada respon yang baik ya Bu dari kedua orang tua tersebut. Namun memang saya tidak mengetahui secara khusus bagaimana di rumahnya, apakah memang anak tersebut dinasihati atau dibimbing, diajak untuk didampingi dalam mengerjakan PR atau bagaimana, karena memang masih ada beberapa kasus mungkin ya Bu, kejadian memang anak tersebut benar-benar tidak mengerjakan PR seperti itu Bu. Jadi sudah ada usaha dengan komunikasi dengan orang tuanya dan sudah sering selalu dinasihati anak tersebut itu Bu. Nah, iya Bu, mungkin itu usaha yang Ibu lakukan ya, diantaranya Ibu juga sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan Ibu juga di sekolah pasti kan sudah melakukan ke anaknya juga, mengingatkan anak tersebut, yang menasehati anak tersebut. Nah, mungkin ini dari keberhasilan Ibu ya Bu, Ibu kan sudah melakukan usaha, mungkin ada perkembangan gitu dari anak tersebut Bu. Iya, baik Bu. Sebenarnya kalau di awal-awal ada perkembangan begitu ya Bu. 1 minggu 2 minggu mereka mengerjakan PR tersebut. Kemudian ketika ya mungkin seharusnya kan kontinu ya Bu, anak tersebut sadar terhadap tugasnya. Tapi ini kadang tidak lagi, alasannya lupa dan sebagainya. Kemudian diingatkan, ya alhamdulillah besoknya mengerjakan seperti itu. Jadi masih masih jarang-jarang seperti itu. Dan yang saya harapkan kan ingin terus menerus anak tersebut continue melaksanakan PR-nya, sehingga memang anak tersebut muncul rasa tanggung jawabnya dari dirinya seperti itu. Iya, jadi mungkin intinya Ibu ingin menumbuhkan kesadaran diri dalam diri anak tersebut ya Bu. Ya, Nah, mungkin kalau diukur dalam skala gitu, ini keberhasilan Ibu atas usaha Ibu yang Ibu lakukan tadi, itu berapa mungkin dari angka 1 sampai 10 kalau diukur skala? iya baik Bu, karena memang masih Bu, masih ada terlihat tidak bertanggung jawab seperti itu, tidak mengerjakan PR mungkin, tapi sudah ada perubahan sedikit-sedikit ya Bu ya. Mungkin ada di angka 7 ya Bu, 6,5 atau 7. Iya Bu, itu mungkin sudah bagus ya, mungkin tinggal kita tingkatkan dengan melakukan cara yang baru lagi gitu. Nah, mungkin nah ini kan kemarin Ibu sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, mungkin Ibu akan melakukan aksi apa lagi gitu, apa yang Ibu rencanakan ke depannya untuk memperbaiki anak tersebut. Iya baik Bu, karena memang tadi usaha yang sudah saya lakukan tersebut belum membuahkan hasil yang menetap itu Bu, belum membuahkan hasil yang belum bisa menimbulkan kesadaran yang benar-benar dari diri kedua siswa tersebut. Saya berencana untuk Bu, melakukan ini Bu,
Iya, jadi ibu akan melakukan restitusi kepada anak tersebut dan juga ibu akan mencoba membuat keyakinan kelas ya Bu. Karena memang keyakinan kelas itu dibuat oleh mereka sendiri dan harus dipatuhi oleh mereka sendiri ya Bu. Ya, Ya, nah mungkin dalam hal ini ada pihak-pihak yang terlibat. Siapa saja mungkin yang ibu libatkan? iya baik Bu. Nah, karena memang ini terjadi di kelas ya Bu, saya mencoba untuk tentunya sasarannya kedua anak tersebut, namun saya melibatkan dan mengajak seluruh siswa di kelas saya, teman-temannya, ya semuanya. Kemudian saya juga mencoba untuk apa ya Bu, meminta masukan, saran dari guru-guru yang sudah lebih berpengalaman menangani anak tersebut, khususnya di guru-guru dari kelas sebelumnya Bu, kelas 1 sampai kelas 4. Nah, saya meminta saran, kemudian meminta informasi bagaimana latar belakang anak tersebut dan bagaimana kebiasaan kedua anak tersebut di kelas sebelumnya, seperti itu Bu. Iya Bu, nah mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang ibu lakukan ini gitu akan membuahkan hasil dan mungkin nanti hasilnya lebih maksimal ya Bu, dan anak tersebut bisa tumbuh rasa tanggung jawabnya dan bukan paksaan tetapi dari dirinya. Nah Bu, mungkin coaching kita kali ini karena keterbatasan waktu ya Bu. Nah sekarang saya akan tanya lagi ya Bu, apa yang ibu dapatkan dari coaching kali ini? Saya ingin apa ya Bu, saya ingin sekali eh, menerapkan apa solusi yang sudah saya rencanakan, dan saya sangat berharap setelah sesi coaching ini nanti setelah menerapkan apa ya Bu, rencana yang sudah saya tadi bicarakan pada Ibu, saya berharap kedua siswa tersebut memang mengalami perubahan yang didorong dari dalam kesadaran dirinya, sehingga memang apa yang harus mereka lakukan itu tidak berupa paksaan, sehingga bisa berjalan dengan kontinu begitu Bu. Jadi tidak kembali lagi mengulangi kesalahan dan sebagainya, seperti itulah Bu. Iya Bu, nah terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan apa yang ibu, langkah-langkah yang sudah ibu buat gitu, yang sudah ini akan memperbaiki mereka gitu, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin hambatan mungkin ada ya Bu, tapi tadi ibu banyak melibatkan banyak pihak juga yang bisa membantu ibu. Nah mudah-mudahan anak tersebut akan tumbuh tanggung jawabnya. Nah Bu, mungkin sesi coaching kita kali ini kita akhiri. Sekian saja ya Bu, soalnya ini kan keterbatasan waktu juga. Mungkin nanti kita bertemu di lain waktu lagi. Mudah-mudahan Ibu sudah berhasil gitu menerapkan apa yang Ibu utarakan hari ini. Ya Bu Ya, Rina, baik. terima kasih ya Bu Rina waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Diani, ada ya suara saya Iya. masih terdengar Bu? Iya Bu, iya terdengar. Iya, tadi Ibu telah melakukan proses coaching dengan coachingnya Bu Rina, dan saya sudah mengamati cakapan Ibu selama kurang lebih beberapa menit. Nih kira-kira nih Bu Diani, bagaimana nih hasilnya Bu, proses coaching tadi, dan juga perasaan Ibu bagaimana nih? Ya, mungkin pada proses coaching tadi ya, tadi Ibu Rina mengutarakan ada permasalahan di kelasnya gitu, dan mungkin saya ya sedikit membantu gitu menggali informasi juga dari Ibu Rina gitu. Ternyata ada anak yang kurang bertanggung jawab dan saya membantu mencarikan solusi untuk Bu Rina, dan mungkin tadi sudah langkah-langkah untuk pemecahan masalahnya sudah kami temukan gitu, dan mudah-mudahan coachingnya ya Bu Rina bisa menerapkan dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan gitu untuk ya memperbaiki keadaan di kelasnya gitu Bu. Iya, baik Bu Diani, saya akan menganalisis ya hasil coaching tadi. Saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan Bu Diani untuk mendapatkan untuk atau mencapai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, yang 2 kompetensi. Apa coba Bu?
Tadi pada proses coaching tadi ya, saya sudah Ya, melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu yang ya. pertama menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu yang saya lakukan pada proses coaching tadi. Iya, Bu. Baik nih, tadi saya juga mengamati ya, Bu Diani ya. Tadi juga di awal saya sudah sampaikan pada Ibu ya, saya mengamati dengan 4 poin tersebut. Sekarang saya sudah mengamati dan hasil pengamatan saya, Bu Diani itu sudah melakukan proses coaching dengan baik dan sudah sesuai dengan prinsipnya, di mana Ibu sudah bisa mendengarkan aktif, mendengarkan coaching menyampaikan permasalahannya, terbukti dengan Ibu mengangguk-angguk, Ibu juga bisa memberikan umpan balik yang baik, yang positif, dan juga kompetensi yang kedua yang tadi Ibu ingin kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot, dan saya sudah lihat di beberapa poin di yang 4 poin itu Ibu sudah bagus, sudah fokus ke tujuan, sudah ada pertanyaan yang mampu menggali potensi coachingnya, sudah baiklah pokoknya. Jadi Ibu Diani jangan khawatir ya, nanti di sekolah lagi misalnya akan melakukan proses coaching lagi, silahkan supaya menambah apa ya, supaya di sekolah itu lebih baik, menambah ke arah yang lebih positif. Jadi Bu Diani jangan ragu-ragu, pokoknya kalau penilaian saya Ibu sudah baik. Iya, Nah, Bu. Ya, selanjutnya Bu Diani, kira-kira kalau bertemu lagi dengan saya nih, misal kita punya waktu nih ya, kira-kira kompetensi apa nih yang masih mau Ibu kembangkan? Misalnya nih saya masih lemah nih, ingin tahu nih misalnya progresnya. Iya, nah Bu, mungkin yang ingin saya kembangkan lagi gitu, saya ingin lebih memahami alur Tirta lagi gitu, karena mungkin saya belum 100% lah Bu memahami alur Tirta, dan juga saya ingin ya dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu, nah saya ingin memahami lagi supaya di dalam sesi coaching berikutnya gitu saya lebih baik lagi dan bisa ya memberikan solusi kepada koci dengan ya mereka ya dengan bisa lebih baik lagi lah Bu itu ya mungkin itu Bu. Iya baik, Bu Diani, bukannya saya ini ya tidak betah daring seperti ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Ibu, tapi kita terkendala dengan waktu ya Bu. Durasi kita juga pendek, masih banyak yang harus kita lakukan lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Diani yang telah melakukan proses coaching dan juga telah bersedia diamati oleh saya. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan semoga ketika bertemu lagi dengan saya, Ibu sudah merasa lebih baik ya Bu ya. Iya Bu. Sampaikan salam saya Bu Diani untuk keluarga Ibu di rumah ya. Salam hangat dari saya untuk keluarga Ibu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Em. Waalaikumsalam Bu Rina. Iya, baik Bu. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Iya, sama-sama Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, baik Bu. Langsung saja ya, karena kita terbatas dengan waktu juga. Ini sekarang kalau tidak salah Ibu berencana untuk melakukan coachingnya Ibu ini seperti itu Bu? Iya, iya. Iya, baik Bu. Nah, begini ya Bu, saya nanti di sini izin untuk mengamati sesi coaching Ibu dengan Ibu Diani. Tapi di sini saya hanya mengamati ya Bu, bukan berarti menilai bagaimana seperti itu. Nanti Ibu mungkin akan melakukan coaching dengan Ibu Diani dengan menggunakan alur Tirta. Benarkah seperti itu Bu? Iya. Iya, Bu. Iya, baik Bu. Dari
dari coaching tersebut, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan potensi itu yang berkaitan dengan Tirta. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang mungkin ingin Ibu lebih spesifikkan untuk saya amati? Ini aja nih Bu, yang kompetensi yang kehadiran penuh nih. Soalnya saya sulit iya. fokus nih. Iya, banyak baik. masalah. Kehadiran penuh itu memang menjadi yang utama ya Bu, karena meskipun kompetensi yang lainnya memang jiwa dan raga kita tidak ada di sana, sulit juga ya Bu. Seperti mimpi. Iya. Iya, baik Bu. Nah, dari kompetensi tersebut kira-kira kemudian indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai, ingin Ibu kembangkan? Jadi dari kehadiran penuh tadi saya ingin bisa fokus menatap lawan bicara, bisa Bu, jadi jiwa raga saya sama seperti Ibu tadi, jadi ada di sini Bu, jadi saya sehingga saya sebagai sebagai coachnya nanti saya bisa menggali solusi dari coach saya gitu Bu. Jadi bisa mendorong coach saya untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, baik Bu, baik. Kira-kira Ibu akan melaksanakan coaching tersebut kapan ya Bu? Kalau tidak ada hambatan, saya rencananya hari ini saya sudah punya janji dengan Bu Diani. Oh iya, baik Bu, bagus, berarti mungkin setelah ini mungkin ya Bu? Iya Bu. Oh iya, setelah baik. Ini. Iya, baik Bu. Nanti saya mungkin ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Diani, saya akan mengamati, kemudian nanti saya izin juga setelahnya saya menyampaikan apa yang sudah teramati oleh saya, begitu ya Bu? Bu F? Iya, boleh Bu, boleh, silakan. Iya, baik Bu, ya. Silahkan Ibu untuk melaksanakan coachingnya, semoga bisa berjalan dengan lancar Bu. Amin, amin Bu Rina. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu EM. Selamat pagi menuju siang ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Diani hari ini? Iya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Ibu dan Ibu Rina juga baik ya Bu. Iya, alhamdulillah saya sehat. Kita coaching yang kedua ya Bu Diani ya. Iya Bu. Nah, kira-kira nih kira-kira Bu Diani mau ngobrolin soal apa nih sama saya nih Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Waktunya mungkin pada coaching kali ini ya Bu, saya ingin sedikit berbagi kepada Ibu gitu, sedikit menceritakan gitu. Ini mungkin masalahnya di sekolah saya ya Bu. Dan saya sebagai guru PAI ya Bu, mungkin saya setiap hari menerapkan pembiasaan gitu Bu. Di antaranya mungkin ada pembiasaan sholat duhur berjamaah yang itu sudah berjalan gitu, udah ya sekitar 1 tahunan. Tetapi gitu ya, saya punya permasalahan gitu Bu. Jadi anak-anak itu terkadang punya banyak alasan gitu. Jadi ternyata gitu, yang setelah saya selusuri gitu, ternyata ya mungkin dari gurunya juga gitu. Jadi saya ingin semuanya berpartisipasi aktif gitu, semuanya terlibat gitu dalam penerapan pembiasaan ini. Jadi mereka ikut duhur berjamaah, tetapi ada yang sulit gitu. Kadang gurunya tidak ikut semua gitu, kadang ya mungkin itu kan seharusnya mereka bisa memberikan contoh gitu Bu kepada anak-anak. Nah mungkin itu Bu permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik. Jadi yang saya tangani seperti ini ya, Bu Diani itu punya permasalahan
baik secara dengan guru dan juga dengan murid berkaitan dengan kegiatan pembiasaan di sekolah, yaitu salat duhur. Anak-anak kadang banyak alasan, namun guru-guru kadang cuek, tidak semuanya berpartisipasi membantu ibu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi Nih iya Bu. kira-kira nih Bu ya, eh, apa ya? Silakan kalau masih ada yang mau diutarakan, silakan Bu Diani. Iya, nah jadi mungkin ya saya ingin gitu, jadi pembiasaan ini bukan hanya menyuruh mereka gitu Bu, jadi kita ingin memberikan contoh dulu gitu, jadi mengajak gitu, jadi mungkin penerapan juga hasilnya juga akan berbeda gitu Bu kalau kita memberikan contoh kepada mereka. Oke, jadi Bu Diani itu ingin kalau guru itu memberikan contoh yang baik ya terhadap tidak semata-mata kita menyalahkan peserta didik terlebih dahulu ya, Iya yang Bu. usianya jauh di bawah kita, tapi kita sebagai guru bagaimana nih contoh yang baik atau suri tauladan bagi peserta didik. Bu Diani nih, karena durasi kita pendek ya coaching kali ini, kira-kira bisanya hanya 15 sampai 20 menit saja. Nih kira-kira di akhir percakapan nanti Bu Diani kira-kira ingin mendapatkan apa nih dari hasil coaching kita hari ini? Ya mungkin dari coaching kita kali ini saya ingin menemukan solusi gitu, jadi dari permasalahan saya gitu, jadi bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Saya ingin menumbuhkan kedisiplinan mereka gitu, tanggung jawab mereka juga gitu, tapi bagaimana caranya. Nah intinya saya ingin menemukan solusi dari percakapan kita kali ini Bu. Oke, mudah-mudahan ya Bu Diani di akhir nanti bisa mendapatkan solusi terbaik ya Bu ya. Iya Bu. Ibu ya, ngomong dengan guru berkaitan guru tadi yang memang partisipasinya kurang, Ibu kan inginkan guru itu ideal menjadi suri tauladan atau baik memberikan contoh. Nih kira-kira nih Bu, ciri-ciri yang guru yang ideal nih untuk dicontoh peserta didik nih, terutama dalam kegiatan pembiasaan keagamaan nih, karena ini ada di program Ibu kan, program pendidikan agama Islam. Kira-kira guru itu harus seperti apa sih Bu? Ya kalau menurut saya ya khususnya di pembiasaan ini, jadi mereka itu gitu, jadi kalau kita ini kan merupakan, ini bukan tugas saya gitu Bu, bukan cuma tugas saya sebagai guru PAI, tetapi tugas semua, karena ini menerapkan pembiasaan baik gitu, bahkan ini kewajiban kita sehari-hari gitu. Jadi kalau menurut saya, nah inginnya gitu mereka itu kalau yang baik itu harus memberikan contoh gitu, mengajak gitu kepada anak-anak, terus kita memberikan contoh, kita paling depan gitu, kita berada paling depan. Jadi mereka juga akan, ya anak-anak juga akan mudah gitu diajaknya, akan mudah melaksanakannya, dan juga mereka juga akan timbul gitu kesadaran dirinya. Itu Bu. Baik nih, kira-kira Ibu kalau ingin melakukan perbaikan ini nih, supaya Ibu misalnya bisa memperbaiki masalah ini nih, kira-kira Ibu banyak hambatan ya, hambatan-hambatan seperti apa nih yang paling misalnya menurut Ibu nih, ini paling mengganggu saya nih, ini harus saya selesaikan dan harus secepatnya saya mencari solusi misalnya. Iya, nah mungkin Bu ya, kalau ini sudah saya sampaikan gitu keinginan saya ini terutamanya di rapat Dewan Guru gitu ya Bu, bersama kepala sekolah saya juga sudah sampaikan, tetapi mungkin yang menjadi hambatannya itu karena banyaknya guru senior gitu. Nah jadi mungkin saya pendekatannya harus seperti apa gitu, jadi saya susah gitu cara bicaranya kepada mereka. Nah itu mungkin hambatan yang paling utamanya, adanya guru senior gitu Bu. Oke, iya Bu Diani. Nih Bu nih, kalau misalnya Ibu kasih nilai nih, misalnya ukuran penilaiannya dari level 1 sampai 10 nih Bu. Kira-kira nih dari keseluruhan guru nih untuk kegiatan pembiasaan tadi Bu, untuk kegiatan salat duhur berjamaah di sekolah Ibu ini kira-kira berada di level berapa nih Bu?
Menurut saya mungkin kalau di kala ya Bu, kalau dalam level itu mungkin ada di angka 7 Bu, karena memang belum semuanya terlibat, terus juga ya mungkin ada ya susah juga gitu, tadi saya kan banyak hambatannya juga. Nah mungkin ya ada di angka 7 lah Bu. Iya. Maksimalnya nih misalnya nih, Bu Diani kan pasti punya keinginan, punya tujuan, punya harapan. Ini misalnya guru-guru yang di sekolah Ibu kira-kira mau ada di level berapa nih? Misalnya nih saya berhasil nih kalau ada di level ini misalnya. Ya kalau mungkin kalau saya yang saya inginkan gitu, inginnya mungkin di 10 ya Bu, itu ya mungkin sempurna ya Bu semuanya ikut melaksanakan. Tetapi mungkin kalau di level 9 juga menurut saya itu sudah sebuah keberhasilan gitu Bu. Iya, iya baik. Berarti Bu Diani tidak muluk-muluk ya, tidak harus langsung naik di level 10. Kita berjenjang ya Bu ya. Iya. Nih kira-kira ya Bu ya, Ibu kan punya program atau punya harapan nih tadi misalnya ingin ingin nih guru-guru yang di sekolah saya ini nih Bu ingin bisa ada di level 9 nih. Kira-kira nih rencana atau tindakan Ibu supaya guru itu dapat terbantu dan dapat berubah misalnya bisa menjadi ada di level 9 itu apa coba yang ingin Ibu lakukan? Nah, mungkin dengan yang ingin saya lakukan itunya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak akan bosan-bosan gitu menyampaikan di setiap rapat gitu, di rapat dewan guru. Nah, mungkin itu mengingatkan lah untuk ya untuk menumbuhkan kesadaran diri mereka. Terus mungkin kan di sekolah itu ya mereka dengan perbedaan karakter ya Bu, jadi ada yang mudah menerima masukan, ada juga yang terkadang sulit. Nah mungkin untuk itu gitu saya akan melakukan pendekatan secara individual juga gitu Bu. Nah terus untuk guru senior juga sama, mungkin akan ya bicara dengan ya secara individu dengan mereka dengan secara baik-baik gitu, dan juga mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah ya Bu, karena memang ya di sekolah saya juga sudah ada program juga ya Bu, setiap hari Sabtu itu ada pengajian khusus gitu Bu, guru-guru. Nah mungkin di sana akan diselipkan juga, jadi mereka akan timbul gitu kesadaran diri mereka. Mungkin itu rencana yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Baik. Nih kira-kira tadi Ibu katanya dari pernyataan Ibu akan ada pendekatan melalui rencana tadi, pendekatan baik dengan guru-guru ataupun dengan peserta didik. Nih kira-kira waktunya kapan Ibu? Bisa dimulai kapan nih melakukan pendekatan misalnya yang lebih baik nih? Ya mungkin kalau waktunya ya Bu akan secepatnya gitu, mungkin hari ini juga gitu ya akan saya lakukan, ya saya akan mulai gitu mencoba. Kalau mungkin untuk dengan siswa mungkin saya juga harus melakukan hubungan baik gitu dengan orang tua mereka, jadi saya berkomunikasi dengan orang tuanya juga gitu, jadi untuk menumbuhkan kesadaran dirinya itu. Kalau dengan guru-guru ya mungkin itu ya Bu, kita harus kolaborasi lagi gitu, harus melakukan relasi lagi yang lebih baik lagi gitu ya, mungkin dengan bantuan kepala sekolah juga gitu Bu. Ya mungkin itu Bu. Bagus, saya apresiasi niat Ibu ya Bu ya. Nanti nih ketika misalnya program Ibu atau rencana Ibu, tindakan Ibu sudah dilakukan nih, Ibu kan pasti bisa mengukur nih apa nih saya berhasil atau tidak. Nih apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tadi coba Bu? Mungkin saya kalau misalnya gitu rencana yang saya lakukan ini berhasil, mungkin ya mungkin nanti guru-guru akan sadarlah itu dari misalnya dari kesadaran mereka juga gitu, tanpa saya suruh pun, tanpa saya ajak pun mereka sudah melakukannya. Nah mungkin itu sudah keberhasilan gitu bagi saya. Terus ya dengan tanggung jawab mereka juga gitu, dengan mereka sadar diri dulu lah Bu gitu. Nah nanti akan timbul tanpa saya ajak lagi, tanpa saya utarakan di forum juga gitu, mereka akan sadar sendiri. Itu mungkin keberhasilan bagi saya Bu. Baik. Nah, ini berarti Ibu sudah punya tingkat ukuran ya, Bu. Nah,
kalau sudah ada ukuran keberhasilannya nih, supaya tidak misalnya tidak molor-molor atau tidak mundur-mundur lagi ya, ibu mungkin punya komitmen ibu, baik bagi diri sendiri ataupun dengan peserta didik ataupun dengan rekan guru. Kira-kira komitmen yang dibangun oleh ibu itu untuk meningkatkan kerjasama dalam kebiasaan salat duhur berjamaah di sekolah itu seperti apa, Bu? Komitmen yang seperti apa, Bu, yang ibu bangun? Ya, mungkin dalam pembiasaan baik ini saya akan terus, ya saya juga tidak, jadi jangan pernah bosan-bosan gitu, jadi saya harus tetap konsisten untuk melakukan, ya memberikan contoh gitu, terus mengajak mungkin dengan cara yang baik gitu. Nah, dengan peserta didik juga saya akan terus melakukan hubungan baik gitu, kolaborasi yang baik, diantaranya juga mungkin dengan orang tuanya. Nah, terus dengan guru yang lain juga sama, mungkin kita harus berkolaborasi, itu intinya mungkin Bu. Jadi saya harus konsisten untuk melaksanakan pembiasaan ini gitu, dengan saya juga tidak bosan gitu untuk ya mengajak mereka gitu, jadi dekat dengan mereka gitu, jadi kolaborasi lah Bu mungkin intinya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan yang nggak apa-apa ya Bu ya? Iya Bu. Nih kira-kira ibu kan tadi mau ada rencana, mau ada tindakan itu supaya berhasil mencapai 9 atau syukur-syukur ada di level 10 ya Bu Diani ya. Nih kira-kira siapa yang dapat membantu ibu nih, atau ibu aduh saya kiranya ini ingin libatkan ini nih, orang ini nih misalnya siapa coba? Ya mungkin yang saya ingin libatkan ya itu yang pertama mungkin dengan atasan saya, dengan kepala sekolah ya Bu, yang ingin saya libatkan. Nah yang kedua kan tadi saya sudah itu ya, di sekolah saya sudah berjalan ada pengajian rutin. Nah itu saya ingin libatkan itu dari dari penceramahnya, mungkin dari ustadznya ada yang saya libatkan dari luar juga Bu. Nah jadi itu untuk khusus itu untuk pengajian guru-guru. Nah mungkin itu yang ingin saya libatkan dari tokoh-tokoh keagamaan juga Bu. Oke baik Bu Diani. Rencana tindak lanjut dari coaching kita hari ini Bu? Ya Bu, mungkin dari coaching kita kali ini saya akan coba ya, tadi saya sudah menemukan langkah-langkah gitu ya Bu, rencana-rencana. Nah mungkin saya akan coba menerapkannya dulu di sekolah, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu berhasil ya Bu, dan membuahkan hasil yang baik gitu Bu. Amin. Bisa Ibu menyampaikan sedikit kesimpulan dari coaching kita hari ini Bu? Ya mungkin pada coaching kita kali ini alhamdulillah ya Bu saya merasa terbantu itu, dan saya sudah ya ini gitu solusi yang saya akan lakukan di sekolah. Nah mudah-mudahan dalam penerapannya ya pasti mungkin ada hambatan, dan mungkin saya bisa menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Ya mungkin terima kasih ya Bu, perasaan saya pada coaching kali ini sangat terbantu Bu, sangat ya mudah-mudahan lega lah Bu, sangat lega. Iya, terima kasih ya Bu Diani. Kita telah melakukan proses coaching dengan Ibu bebas mengutarakan unek-uneknya. Ya semoga Ibu berhasil dalam mengemban tugas di sekolah dan juga di rumah. Karena kita berkaitan dengan waktu ya Bu ya, durasi kita tadi juga cuma 15 sampai 20 menit. Bukan saya tidak kangen atau tidak ingin berlama-lama, jadi kita tutup aja ya Bu Diani dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Diani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya ya buat kedua anak-anak Ibu ya. Iya ya. Bu. Assalamualaikum, terima kasih. Iya Bu, terima kasih. Ya, baik Bu Em. Ya, Bu Rina. Selamat pagi. Ya. Bagaimana Bu tadi hasil dari kegiatan coachingnya dengan coach Ibu Diani? Bagaimana Bu? Alhamdulillah berjalan baik, sinyalnya bagus. Bu Diani bisa mengutarakan masalahnya dan juga
alhamdulillah saya mampu mendorong Bu Diani sebagai koci untuk mencari solusi atas permasalahannya Bu Rina. Iya baik, alhamdulillah ya Bu jika berjalan dengan lancar. Nah, tadi memang sudah dilihat juga ya Ibu dari percakapan di awal kan, Ibu ingin mengembangkan khususnya yang lebih spesifiknya itu kesadaran penuh. Sudah terlihat dari gestur tubuhnya Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu. Kemudian di sana juga obrolannya begitu bermakna ya Bu, karena memang tujuan utamanya menghadirkan kesadaran penuh tersebut, jadi ada makna begitu Bu ya. Kemudian alurnya juga, alur ceritanya sudah terlihat, sudah sangat detail sekali, mulai dari alur tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu, sudah terlihat, alhamdulillah. Nah kemudian ini saya mau bertanya lagi ya Bu ya, boleh ya Bu? Boleh. Ya baik. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan tadi oleh Ibu? Dalam kehadiran penuh saya berupaya dalam coaching tadi Bu, berusaha untuk fokus, menatap Bu Diani, mendengarkan Bu Diani dengan baik atas permasalahannya, gitu Bu. Oh iya baik Bu, iya baik Bu. Nah mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Bu ya, tadi saya sudah melihat, sudah mengamati percakapan Ibu, sesi coaching Ibu dengan Ibu Diani. Alhamdulillah sudah terlihat juga kompetensi yang ingin dikembangkannya. Nah mungkin untuk sesi kali ini dicukupkan sekian. Mungkin semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu dalam sesi coaching yang selanjutnya, karena mungkin Ibu sudah membuat janji lagi dengan Bu Diani ya Bu untuk melaksanakan coaching selanjutnya. Iya nggak apa-apa Bu, terima kasih Ibu telah menyampaikan hasil pengamatannya, dan itu sangat mendorong saya untuk bisa saya lebih baik lagi Bu Rina. Terima kasih ya Bu Rina. Iya sama-sama Bu Em, terima kasih juga ya. Semoga untuk sesi coaching yang selanjutnya, semoga Ibu bisa lebih menggali potensi ya, bisa lebih memberdayakan dari coachingnya Ibu ya Bu ya. Amin Bu. Iya. Sekian saja ya Bu, karena mengingat waktu juga ini sudah semakin terbatas. Semoga ibadah puasa kita di hari ini diberi kelancaran oleh Allah ya Bu. Amin Bu Rina, sama-sama ya Bu ya. Iya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.